Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Pada pagi hari ini, siang hari ini, kita nanti presentasi sebentar, membahas tentang beberapa konsep ya, tentang landasan ilmu pengetahuan atau landasan ilmu yang materinya sudah dikirim, tapi juga makalahnya yaitu baru PPT-nya. Nah, kan nanti makalahnya juga dikirim di grup, nanti saya komentari untuk revisi dan apa namanya, untuk kita kaji beberapa tema yang nanti juga saya akan tambahkan tema yang mungkin berbeda dengan yang sudah dikirim. Nah, monggo silakan presentasi untuk materinya sudah saya share. Sudah terlihat belum? Silakan. Belum belum terdengar suaranya. Di unmute itu, Pak. Coba dites. Coba suaranya. Mbak Asna bisa bersuara enggak? Hah? Nggak bisa. Coba logout dulu, keluar dulu nanti masuk lagi. Mungkin bisa. Belum gabung ya, Mbak Asna ya? Coba bisa enggak? Ya Pak, sudah keras suaranya. Nah, akan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan materi landasan pengembangan ilmu filsafat. Lanjut. Filsafat merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan, sehingga ilmu-ilmu yang lain merupakan anak dari filsafat itu sendiri. Filsafat merupakan bidang studi yang memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga diperlukan pembagian yang lebih kecil lagi. Ada beberapa bagian. Yang pertama adalah landasan ontologis. Landasan ontologis adalah membicarakan tentang asas-asas rasional dari yang ada, yang teratur, juga berusaha mengetahui esensi yang terdalam dari yang ada. Untuk yang kedua adalah landasan epistemologis. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal mula, susunan, metode-metode, dan sahnya pengetahuan. Epistemologi juga dapat diartikan bagaimana cara kita. Epistemologi juga disebut sebagai teori pengetahuan. Istilah epistemologis ini pertama kali muncul dan digunakan oleh J.F. Ferrier pada tahun
1854 Masehi. Untuk yang keempat adalah landasan aksiologis. Landasan aksiologis adalah suatu pemikiran tertentu, masalah-masalah nilai, termasuk nilai-nilai tinggi dari Tuhan. Misal nilai-nilai moral, nilai agama, dan nilai keindahan. Aksionologi ini mengandung pengertian lebih luas daripada etika, nilai-nilai kehidupan yang bertaraf tinggi. Baik, terima kasih. Hanya itu Itu yang tok. dapat saya sampaikan. Slide-nya hanya itu tok ya. Ya. Silakan jika ada pertanyaan. Harus tanya loh. Kalau nggak tanya nanti ditanya. Ada, silakan bertanya loh. Nggak ada? Nggak ada yang tanya? Kalau ditanya itu dijawab toh. Masa saya ngomong sendiri toh. Sebentar ya, Pak. Ada enggak? Tanya itu susah ya ternyata ya. Apalagi jawab. Ya, Pak. Saya Risa Fitria akan bertanya mengenai asas-asas rasional itu apa? Silakan pemakalah dijawab. Nunggu apa? Kalau udah bisa, bilang aja nggak bisa. Nggak usah cari-cari di Google. Mohon maaf, Pak. Tidak bisa menjawab. Nggak ada makalahnya kok. Makalahnya mana ya? Udah nyusun belum? Belum. Kirain kemarin disuruh buat PPT saja, tidak Enggak, makalah. makalah tuh ya. Mau di RPS kan ada contohnya. Ya. Di makalah itu nanti jadi ini eh, tugas UTS. Nanti saya revisi, terus revisiannya dikumpulkan saat UTS. Sesuai dengan tema yang sudah dibagi kemarin ya. Di minggu depan tolong disiapkan makalahnya bagi yang kebagian. Nanti saya review terus Anda revisi. Ada lagi enggak pertanyaan? Enggak ada? Enggak ada? Enggak ada, Pak. Kalau enggak ada nanti saya share yang melengkapi materi hari ini ya. Eh, Oke, Pak. Nanti saya sampaikan dua tema sekaligus, yang ini sama yang perkembangan ya. Kayaknya kita harus sudah sampai ke pengembangan ini kayaknya. Nah, tadi sudah disinggung, tapi
fokus presentasinya melebar ya, enggak perlu menjelaskan lagi definisi filsafat itu apa, tapi cukup ngomong apa sih sebenarnya ontologi, epistemologi, aksiologi itu. Itu yang fokus menjadi cabang dari dasar ya, landasan ilmu pengetahuan gitu loh. Nah, yang pertama, ini kita ngomong tentang ontologi. Ini intinya segala sesuatu yang memang pada dasarnya ya, hakikatnya. Nah, jadi hakikat ilmu itu apa, hakikat realitas itu apa, kenyataan itu apa. Nah, di situ ini menjadi salah satu cabang filsafat atau di dalam kajian filsafat yang paling tua sebenarnya. Ontologi ya, bukan ontologi. Dan ini ada beberapa aliran tadi sudah ditanyakan. Pertama materialisme, jadi dia melihat hakikat itu dari yang material gitu loh. Paham ya kira-kira ya? Kalau tidak ada yang tampak material ya tidak disebut hakikat, tidak disebut kenyataan, tidak disebut realitas gitu loh. Kemudian idealisme, dualisme, skeptisisme, dan agnotisme serta epistemologi, tapi bukan epistemologi yang 3 cabang ini ya. Nah, secara penjelasan ini tadi sudah kita singgung bahwa materialisme ini menjadi salah satu aliran yang lama sebenarnya. Dan orang kalau Indonesia mungkin sekarang ya matre itu ya. Tapi bukan itu sebenarnya. Lebih kepada eh, kita melihat sesuatu itu bisa dilihat dengan panca indera. Pengetahuan itu dilihat dengan panca indera ya, peraba, pengecap, dan seterusnya itu sebenarnya. Dan erat kaitannya dengan dunia yang abstrak ya, atau di luar eh, ruang ya, ruang yang memang abstrak seperti itu. Nah, maka di dalam apa namanya? Di dalam kehidupan itu kita sering melihat fenomena yang kita sering sebut dengan yang jasmani saja atau yang fisik saja. Itulah sebenarnya berapa ruang lingkup tentang materialisme. Nah, kalau ada kira-kira ciri-cirinya itu ya berarti aliran Anda di dalam konteks ontologi ini materialisme gitu kira-kira. Kemudian yang kedua idealisme, ini hampir berbeda dengan materialisme ya, karena dia ngomong idealis ya Bang ya, gampangnya gitu. Dia sesuatu yang tidak tampak. Kalau tadi kan materialisme yang hakikat sesuatu itu yang tampak, yang materi gitu ya. Tapi kalau ide, nah, itu lebih kepada sesuatu yang abstrak ya. Rohani, spirit ya, roh ya. Dan ini tidak bisa dipertentangkan. Kamu materialis, kamu idealis itu nggak seperti itu. Tapi alirannya berbeda-beda. Kalau orang cara berpikirnya hanya melihat yang tampak-tampak saja, misalnya dia suka saya itu buktinya ini, maka itu disebut dengan materialis misalnya seperti itu. Tapi ada juga yang memang ruang lingkupnya idealisme ya, yang intinya dia ya tidak tampak di jiwa, di hakikat yang ya pokoknya nggak tampak. Rohani dia, tidak jasmani. Kalau kalau materialisme tadi kan lebih ke jasmani ya. Nah, kemudian ada juga dualisme. Nah, ini dua aliran yang mencoba dipertemukan ya antara materialisme dan idealisme. Bagaimana kita tidak hanya bisa hidup tanpa namanya jasmani ya toh. Anda kan nggak bisa hidup jika tidak punya badan. Tapi kalau hanya badan saja tanpa adanya ruh misalnya, ya jadi mayat kan, itu kira-kira. Hanya mayat kan, gitu kira-kira. Makanya dua aliran ini sebenarnya digabungkan menjadi dualisme ya, yang mencoba mengintegrasikan, memadukan dua paham yang paradoks tadi ya, yang kontradiksi atau yang tidak bisa bertemu ya, yang tidak bisa duduk bersama gitu kira-kira. Tokohnya ya Descartes dan beberapa yang lain ya. Kemudian ada skeptisisme. Ini ya skeptis, Anda pernah skeptis tidak dengan sesuatu ya? Ketika ada realitas atau informasi pengetahuan baru, Anda agak sedikit ngeliang, barilah, mosok iya. Nah, itu skeptis namanya ya. Dia mencoba meragukan, menangguhkan. Kalau
Anda mau kirim email itu menjadi draft ya. Mencurigakan kan, antara dikirim dengan dihapus tidak, tapi di draft itu gampangannya gitu. Dan ini menimbulkan sebuah kesulitan ya, di mana kita memang menjadi sebuah pijakan antara iya atau tidak, iya atau tidak atau iya, terhadap segala bentuk objek realitas ataupun kenyataan atau kebenaran atau pengetahuan. Ini adalah skeptisisme. Kemudian ada juga nihilisme. Nah, ini salah satu tokohnya adalah Nietzsche ya. Tapi ini sering disalahpahami, Nietzsche itu membunuh Tuhan. Tapi sebenarnya sudah lama sebelum Nietzsche banyak para filsuf yang ngomong membunuh Tuhan. Dalam arti Tuhan itu sudah mati ya. Requiem aeternam Deo kalau nggak salah bahasanya. Beristirahatlah dengan tenang ya. Requiem aeternam Deo. Artinya, dan siapa yang membunuh Tuhan? Yang manusia itu sendiri sebenarnya. Adanya laptop, HP itu kan seolah-olah fungsi Tuhan itu tidak ada ya kira-kira. Nah, nihilisme ini meniadakan sesuatu, mengosongkan ya, nihil. Nah, ini tentu banyak sering kita lakukan. Kita tuh kadang kalau bahasanya orang sana itu apa ya? Ah, biarkanlah. Tapi di atas skeptis dia. Kalau skeptis kan hanya ragu ya. Ragu itu bisa maju, bisa mundur. Tapi kalau nihil itu mundur atau kosong. Karena memang nihil ya. Ah, nihil ah gitu loh kira-kira. Itu ya kira-kira beberapa pengertian di ontologi dan cabangnya. Kemudian kita ke epistem. Kalau ontologi itu pertanyaannya gampang, apa? Ya, karena hidup itu cuma 3 ini sebenarnya. Kalau epistemologi itu gampangannya filsafat pengetahuan. Epistemologinya apa? Kan sering gitu ya. Theory of knowledge ya. Jadi ini dari kata epistem, pengetahuan, dan logos itu teori atau ilmu pengetahuan. Jadi ilmu tentang ilmu itu sendiri atau filsafat ilmu pengetahuan itu epistemologi. Ini menjadi cabang filsafat yang tentunya ngomong sakjane ki opo. Nah, itu lebih 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 didalamkan lagi dengan epistemologi bagaimana sih gitu. Nah, maka pertanyaan yang muncul di dalam epistemologi ini pertama, bagaimanakah manusia dapat mengetahui sesuatu? Jadi kalau ontologi itu lebih ke apa? Misalnya ada jam ya, iki opo gitu loh. Ya. Tapi kalau ke epistemologi, piye sih cara mengoperasikan? Piye sih cara membeli? Bagaimana cara mengoperasikan? Bagaimana cara membeli itu kalau epistemologi? Kalau nanti lanjutannya adalah aksiologi ya. Kemudian yang kedua, dari mana pengetahuan itu dapat diperoleh? Itu pertanyaan-pertanyaan epistemologi ya. Dan yang ketiga, bagaimana validitas pengetahuan itu dapat dinilai? Itu kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada epistemologi atau ilmu tentang pengetahuan itu sendiri. Nah, kemudian teori pengetahuan ini ada beberapa yang saya kira pernah saya singgung ya. Bagaimana pengetahuan itu didapat manusia dengan akal, indera, ya toh. Anda kalau nggak punya akal coba bayangkan, meskipun Anda mendengarkan mata kuliah, mendengarkan pengajian, mendengarkan kuliah umum ataupun membaca kan lewat panca indera ya, panca indera pendengaran dan apa namanya penglihatan, tapi tidak punya akal. Coba bayangkan, kan tidak bisa berpengetahuan ada ya. Padahal itu yang membedakan Anda dengan hewan. Hewan tuh nggak punya potensi apa-apa selain ya makan, minum, tidur hanya itu tok. Ya, tidak punya sesuatu yang sangat suci yaitu akal. Nggak bisa membedakan mana suami dan istrinya. Pokoknya kalau lanang wedok ya wes dirabeni, kalau bebek kan gitu ya kira-kira, atau sapi kan gitu. Kalau Anda tidak kan. Nah, pertama adalah metode induktif. Ini gampangannya eh, dari umum dulu ya. Gampangannya gitu. Pokoknya antara deduktif dan induktif itu beda. Umum khusus lah ya. Jadi misalnya tidak semua, misalnya gini, tidak semua laki-laki itu ganteng, tapi yang ganteng pasti laki-laki. Misalnya gitu. Itu kan ya, namanya ganteng itu
laki-laki, tapi tidak semua laki-laki itu ganteng kan gitu kira-kira. Ya. Dan nanti bisa dicontohkan aspek yang lain ya. Tidak semua yang keras itu besi, tapi kalau besi pasti keras. Nah, itu contoh metode deduktif induktif ya. Tadi ya umum khusus khusus umum deduktif induktif itu gampangannya. Kemudian ada positivisme itu Agus Comte ya. Yang ini memang mengarah kepada hal-hal yang ada sebagai fakta. Jadi ya menolak yang tidak tampak, itu positivisme. Yang menolak yang metafisik itu tidak mau dia. Kemudian ada kontemplatif, nah ini kadang dilakukan oleh filsuf ya, bahkan para wali-wali itu kan sering, bahkan nabi ya itu kan namanya uzlah ya atau kontemplasi lah. Kan ada sering merenung, apalagi yang perempuan tuh seringnya merenung sendirian ya, galau ataupun apa istilahnya. Kosong pikiran itu jangan sampai terjadi, kecuali Anda filsuf ya. Itu memikirkan sesuatu tentang ilmu pengetahuan. Nah, kalau Anda kan memikirkan paling belum makan, kuliah telat gitu kan, atau masalah-masalah personal ya, tidak masalah-masalah pengetahuan ya. Ini sering dilakukan, terutamanya juga dikembangkan oleh Al-Ghazali. Kemudian ada dialektis, ini tanya jawab ya untuk mencapai sebuah proses penyucian kejernihan dalam filsafat. Ya, ini salah satunya adalah Sokrates ya, dialektika lah gampangannya. Yang terakhir adalah aksiologi. Setelah kita mengetahui apa tadi ya, apa itu ontologi, bagaimana itu epistemologi, terus yang ketiga yang paling akhir adalah aksiologi. Untuk apa? Jadi ini ketemu apa ya kan? Terus piye carane, piye mengembangkan ya. Terus nggo ngopo? Itulah pertanyaan aksiologi ya, karena dia adalah nilai. Sesuatu itu kalau bernilai pasti mahal. Dan tidak bernilai pasti Anda tinggalkan. Dan nilai itu ada benar, baik, benar, salah itu namanya logika. Ada kemarin apa? Baik buruk itu etika dan indah tidak indah, pas tidak pas itu estetika. Itu contoh values dalam sistem nilai kehidupan manusia. Pak saya tutup ya. Nah, jadi itu menjadi bagian penting dalam kajian landasan pengembangan. Jadi kira-kira nanti ketika Anda mau membuat naskah skripsi ya ditanya ini ontologinya apa gitu kan. Misalnya Anda pengembangan bahan ajar berbasis apa namanya entrepreneurship di TK misalnya. Nah, itu kan pasti tanya entrepreneurship itu apa? Nah, itu pertanyaan ontologi sebenarnya. Maka Anda harus mencari teorinya. Itu ya kira-kira. Jadi secara implementatif teknis seperti itu. Makanya ketika Anda nanti mau menjadi ilmuwan ataupun peneliti, ya wajib mengalami, melakukan, mendalami, dan mengembangkan 3 landasan ilmu pengetahuan ini gitu kira-kira. Oke, itu materi pertama. Ada pertanyaan? Saya lanjut kalau tidak ada. Ini materi kedua sebenarnya yang apa namanya nanti bisa Anda diskusikan minggu depan, tapi sudah saya sampaikan ini ya, yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Ini dimulai dari zaman purba lah ya. Saya menyebutnya zaman kelam, di mana orang itu masih percaya kepada gugon Tuhon. Tahu gugon Tuhon enggak? Ada yang tahu? Misalnya gugon Tuhon itu nek nek nyapu sing resik, nek ora resik bojone brengosen. Nah, itu contoh gugon Tuhon ya. Nek mangan dintekke nek ora entek nanti pitike mati. Itu contoh gugon Tuhon. Kemudian juga orang Cina itu mempercayai namanya Shio ya. Orang Barat Eropa mempercayai namanya zodiak. Sama orang Jawa percaya terhadap ramalan, weton ya, petungan Jawa. Jadi semua bangsa-bangsa yang kayak mengaku maju, mengaku apa namanya punya ilmu pengetahuan teknologi nuklir, robotik itu juga awalnya terlahir dari klenik sebenarnya. Tidak jauh beda dengan kita gitu loh. Masyarakat Jawa punya sendiri loh. Anda nanti ketika belum nikah ya, yang sudah nikah ya. Kalau bapak-bapak mbah-mbahnya masih melestarikan itu, wah ini lahirnya Rebo Kliwon rak cocok karo Selasa Pahing misalnya. Kan masih seperti itu. Itu zaman kelam sebenarnya.
atau zaman sebelum orang mengenal pengetahuan. Terus berkembang lagi zaman purba, di mana ini sekitar abad 15 ke belakang ya, sebelum Masehi sampai 7 sebelum Masehi. Jadi zaman purba itu ya zaman, kalau dalam pengetahuan meskipun dibantah ya, zaman manusia sebelum mengenal peradaban yang seperti sekarang ya. Zaman dinosaurus atau zaman apa namanya? Zaman manusia Homo sapien kalau menurut Darwin ya, meskipun dibantah ya, tapi ini kita hanya informasi saja. Kemudian zaman Yunani, ada Yunani itu nanti Yunani kuno dan seterusnya. Zaman pertengahan, Renaissance, modern itu sekitar abad 17 sampai 19 Masehi, ya 1900-an lah ya. Zaman kontemporer itu tahun 2000-an sampai abad 21 yang sekarang ya. Kemudian ada zaman milenial, pasca milenial, alfa, dan revolusi industri 4.1, 4.0 dan society 5.0. Kurang ini. Dan society. Nah, ini kira-kira saya singkat ya zamannya. Nah, kemudian pertanyaannya ya, ini kan zaman begitu cepat ya. Anda itu hari ini beli HP terbaik, nggak usah setahun 2 tahun, 3 bulan lagi HP Anda itu sudah jadul gitu. Karena ada versi terbaru kan. Ya toh? Anda hari ini beli laptop terbaik ya, misalnya harganya 30 juta misalnya, atau 50 juta. Sebulan lagi itu ada versi terbaru dan Anda kalah dengan fitur-fiturnya. Itulah industri yang luar biasa menjajah Anda ya. Nah, Anda nanti kira-kira mau menjadi apa itu kira-kira. Nah, ini saya mengutip salah satu filsuf ya, meskipun di kalangan NU Ibnu Khaldun itu jarang dikutip ya, tapi dalam konteks ini perlu kita kutip. Ada 3 atau 4 ya, 4 generasi di dalam kehidupan, entah itu di lembaga, di sekolah, di organisasi, bahkan di sebuah negara, yaitu zaman pendiri atau generasi ya, generasi pendiri, generasi pembangun, generasi penikmat, dan generasi perusak ya. Nah, kira-kira Anda ini di dalam institusi Anda sudah generasi apa? Apakah masih pendiri? Kan tidak mungkin toh. Pembangun atau penikmat atau bahkan perusak ya. Bahkan Indonesia ini loh, Anda termasuk generasi yang mana kira-kira? Mau pendiri kah? Kan tidak mungkin, pembangun tidak mungkin. Mungkin penikmat ya. Bisa jadi penikmat gitu loh. Tapi insya Allah nggak perusak lah ya. Nah, kalau kita merujuk pada spirit zaman, itu yang selamat memang yang mampu menguasai spirit zaman ya, zeitgeist bahasa asingnya ya, atau kecenderungan zaman. Katakanlah era sekarang orang sudah memakai Grab, Anda jualannya masih manual ya akan tertinggal, misalnya seperti itu ya. Orang-orang sudah berpendidikan, sudah lulus ini Anda nggak mau kuliah dan nggak mau sarjana misalnya, Anda akan tertinggal itu seperti itu. Nah, kemudian usianya kalau generasi X ya itu sekitar ini tahun ini kira-kira 1977 sampai 1983. Generasi Y ini, generasi Z ini, generasi Alpha ini. Kemudian setelah Alpha ini juga ada pasca milenial ya. Dan seterusnya. Ini kan perhitungan menurut beberapa teori ya. Nah, Anda kira-kira yang mana? Itu kira-kira. Sedangkan tantangannya ini ya. Ini datanya belum saya update ya. Kita banjir informasi, hoax, isu sara kan ngeri ya. Apalagi menjelang Pilpres ya. Banyak sekali. Anda aktif di gawe hanya medsosan, tidak untuk belajar ataupun untuk hal-hal yang produktif positif. Nah, solusinya 3 aspek ini menurut World Economic Forum ya. Kompetensi, karakter, dan literasi. Sekarang ditambah numerasi, karakternya dibuang zaman Nadiem Makarim ini. Jadi karakter tidak penting, justru malah kompetensi, literasi, sains, numerasi itu sebenarnya ya kuali zaman ya. Banyak orang pintar tapi tidak punya karakter sama saja. Karena orang pintar sekarang itu banyak, tapi yang bermoral, beretika itu sedikit gitu ya kira-kira. Nah, ini tidak penting. Nah, ini potensi kemajuannya ya. Kita memiliki beberapa pengetahuan teknis. Anda pasti bisa searching ya toh.
cepet kalau searching loh, seret gitu kan di YouTube, di apa namanya, di Google dan seterusnya ya. Ada juga mungkin yang laki-laki atau perempuan ada yang hobi gamer ya, game online. Ini ciri khas. Ada mau nggak mau anak-anak Anda ke depan ya, nggak tahu kan 10 tahun lagi kan nggak tahu ya. Pasti mungkin ini lebih canggih lagi. Tapi ada juga senang pembelajaran. Ada juga sering mengoleksi lagu. Ada juga sering berkomunikasi berjejaring dan membuat wadah kreativitas ya. Saya yakin ini ya, ini beberapa ciri yang sudah dibuktikan dengan beberapa penelitian. Nah ini era-era sekarang lah ya, Anda bisa berkomunikasi langsung, banyak data bertebaran, Anda bisa hiburan gratis, nggak perlu nonton di lapangan, di stadion, cukup di live streaming misalnya. Itu kan bisa saja ya. Tapi bahayanya ini, data pribadi bocor. Kemarin kan pembobolan luar biasa ya. Bahkan NIK kecolong itu wah ngeri ya. Kekayaan intelektual bubar dan ini pokoknya dihindari lah ya. Jangan sampai kita menjadi korban. Kemudian juga ada cyberbullying, ya, perundungan cyber, ada cyber gambling ya, cyber stalking, cyber fraud ya, dan seterusnya. Jadi itu kira-kira beberapa indikator era-era sekarang ya. Nah, mungkin yang perlu kita ulas kaji lebih dalam ini, era revolusi industri 4.0 dan society. Bahkan sekarang sudah berkembang ya, Jepang sudah menggunakan beberapa teknologi canggih yang luar biasa seperti itu. Jadi revolusi industri itu berkembang dari revolusi industri 1 ya, mesin, sistem power, dan seterusnya. Ada industri 2.0, industri 4.0, dan industri 4.0 yang semuanya berbasis cyber, Internet of Things ya, ada big data dan seterusnya. Jadi intinya revolusi industri 4.0 itu sebuah fenomena zaman yang mencoba mengintegrasikan teknologi cyber ya, cyber teknologi dan teknologi otomatisasi ya, semacam engineering ya, robotik ya. Kemudian juga disebut cyber cycle system. Anda pasti tahu sebelum ETOL itu berlaku, itu kan jutaan orang ya menjadi petugas gitu kan. Petugas ETOL ya. Itu kan semuanya nganggur gara-gara semuanya pakai ETOL contohnya. Begitu pula dengan petugas yang di di mall-mall itu atau di kantor-kantor itu kan jasa parkirnya biasanya memakai manual. Sekarang kalau pakai ETOL tinggal tunjuk itu selesai. Dan yang lain semuanya nganggur ya. Karena tenaga manusia sudah diganti mesin itu kalau lagunya Nasidaria dan benar-benar terjadi itu sekarang. Nah, makanya sebenarnya kalau kita nggak bisa mengimbangi zaman ini ya akan tertinggal gitu kira-kira. Kita nggak bisa leha-leha, nggak bisa santai-santai, harus bekerja keras, bekerja cepat, bekerja cerdas gitu kira-kira. Ciri-cirinya ini pertama ada Internet of Things dan banyak sekali ya ini ya. Ada GoWes ya, IoT bisa back sharing, advisory itu ya pakaian ya dan seterusnya lah. IoT ya. Kemudian ada big data. Sekarang itu kita banjir data loh, cari apapun ada. Ada buat makalah. Saya buat makalah yang untuk cari data itu 1 jam itu bisa dapat ribuan file ya, PDF ya, tanpa bayar misalnya. Itu kan canggih sekali ya. Tinggal Anda mampu enggak punya pengetahuan tentang itu enggak gitu kan kira-kira ya. Kemudian ada lagi artificial intelligence, kecerdasan buatan. Semuanya sekarang bisa diaplikasikan ya, apapun ya. Dan Anda kalau nggak bisa mengembangkan ini, ya minimal mengembangkan game di dalam PAUD ya, saya kira akan bagus itu. Atau sebuah alat untuk memudahkan pembelajaran apa nanti ya kalau sudah dapat mata kuliahnya ya di multimedia. Jadi saya kira juga penting artificial intelligence ya. Kemudian cloud computing ya, sekarang tidak lagi orang itu menggunakan kaset, CD, apalagi pita, zaman pita atau piringan hitam. Tapi semuanya berbasis YouTube, bisa disetel dimanapun, pakai apa ya teknologi awan kan. Saya pun dulu nggak punya pikiran ya. File itu bisa diakses dimanapun. Sekarang kan nggak perlu nyimpen flash disk itu kan sudah nggak zaman ya. Semuanya pakai cloud ya. Website pun semuanya hostingnya juga cloud, tidak ada server lagi sampai apa dikipasi itu tidak seperti itu semua. Data centernya dikipasi karena panas itu tidak seperti itu, sampai semuanya cloud ya, berbasis
Pokoknya di awan lah, di alam sana lah, di sistem servernya pusat data. Kemudian ada juga teknologi manufaktur. Jadi itu kira-kira, dan sekarang sudah berkembang terus menerus. Karena teknologi itu tidak stagnan, hampir tiap detik itu berkembang. Makanya kita jangan sampai tertinggal minimal. Tidak hanya sebagai konsumen, tapi juga produsen minimal ya. Nah kalau Society 5.0 itu sebenarnya masyarakat yang serba menggunakan cyber digital ya. Jadi di situ ada sosial informasi. Sekarang kan dunia itu ada dua, di medsos dengan dunia nyata. Nah, saya tanya, yang tidak punya Facebook siapa? Yang tidak punya Instagram siapa? Yang tidak punya layanan pesan siapa hari ini? Dan akun-akun yang lain, saya tidak mengikuti TikTok ya. Itu kan dunia lain kan. Nah, itu namanya cyber information atau cyber sosial ya. Jadi dunia kita itu dunia nyata dengan dunia maya sekarang. Ya, kita bisa hunting, gathering ya, agrikultur, industrial semuanya bisa diakses. Anda belanja tinggal di HP-nya adakah yang tidak punya Lazada atau e-commerce misalnya, Shopee, Traveloka dan seterusnya. Hampir semuanya ada. Ya. Kalau tidak ada, Anda pasti dibilang desa ya, kurang maju gitu. Dan inilah Society 5.0. Jadi kalau revolusi industri itu realitasnya, tapi kalau society itu masyarakatnya yang serba menggunakan digital teknologi, artificial intelligence, dan society tadi. Nah ini kira-kira aktivitasnya ya, banyak sekali semuanya ini COD loh. Orang belanja online, pesan-pesan semuanya serba online, dan pokoknya serba online lah sekarang, itu nggak perlu ribet ya. Kalau dulu kan nggak makan sampai jam 9 sampai jam 12 itu mumet ya karena belum masak. Sekarang tinggal ketik Grab itu selesai. Asal Anda punya uang itu selesai kan, gitu loh, bisa COD. Dan semuanya bisa seperti itu. Karena saya contoh kecil kemarin mencari apa ya, alat kecil yang apa ya kemarin tuh. Itu saya muter-muter sama Semarang, Temanggung, dan Magelang itu enggak nemu. Nemunya di mana? Di Lazada. Ini kan kurang ajar itu ya. Itu contoh kecil. Di online semuanya tersedia. Dan Anda cari kerudung merek apapun kan ada misalnya ya. Nah, ciri-cirinya inilah ya. Yang intinya eh, bisa dilakukan melalui berbagai kehidupan, dan ini harus bisa kita lakukan, diterapkan dengan hal yang positif khususnya di dalam pendidikan. Jadi ini zaman terakhir kita sekarang, mungkin 10-5 tahun lagi akan berbeda. Ada tantangannya berbeda dengan yang sekarang. Itu kira-kira tambahan dari saya terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dimulai zaman gugon tuhun klenik tadi ya, zaman orang percaya. Tapi masih ada yang percaya enggak dengan zodiak ya? Ada yang tidak tahu zodiaknya apa? Nggak tahu, Pak. Ya, berarti sudah modern. Kalau saya masih tahu zodiak saya Gemini gitu. Karena dulu itu masih hobi apa, nonton koran, majalah itu, selain opini yang saya baca ya ramalan mingguan itu ya. Zodiak Gemini itu bulan-bulan ini pendapatan gimana, asmara gimana, apalagi ya. Eh, saya lupa, pendidikan ya, karir kayak gitu ada semua. Tapi nggak tahu, mungkin sekarang Anda enggak ini ya, enggak percaya gitu-gituan ya. Tapi mungkin orang-orang tua Anda, kakak Anda masih percaya. Tapi ya perlu dilestarikan ya, tidak semuanya itu klenik atau apa, karena sebenarnya masyarakat Eropa pun ada, mereka percaya zodiak. Orang-orang Cina, Jepang juga percaya sio kan gitu loh. Begitu pula dengan orang-orang di luar sana yang kayaknya modern tapi aslinya juga deso gitu loh. Karena kalau kita kan punya teknologi weton itu ya, dan seterusnya. Nandur jagung harus selasa legi biar jagungnya legi. Itu masih terapkan tuh mbah kita ya. Itu kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada? Enggak, Pak. Minggu depan siapa ini? Pekan depan Rahma Aulia, Pak. Rahma Aulia, mana orangnya? Ini Tapi masuk. dia nggak ikut Zoom. Ada, tapi ada di kelas. Enggak, Pak. Coba dikontak ya. Ya, Nah, yang materi minggu depan kan sudah saya sampaikan.
Nanti minggu depan saya tinggal mengikuti saja, tapi makalahnya tolong dikirim itu untuk tugas UTS gitu ya. Itu cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan, dan saya mohon maaf ya tidak bisa mengawal. Kalaupun hari ini masuk juga tidak bisa mengawal karena ada pembubaran panitia wisuda. Saya harus mengawal, tapi tadi sudah izin ya. Jadi sekali lagi tetap belajar dan yang paling penting tetap ya serius lah ya, meskipun daring luring kan soal metode. Yang penting substansi materi tetap tersampaikan seperti itu. Karena saya sudah sampaikan di awal bahwa 10 hari akan pergi ke luar kota, ya, jaga kesehatan, dan jangan Ya, lupa Kak. apa namanya tugas-tugasnya nanti biar tidak menumpuk ya, karena Anda hanya berangkatnya 1 minggu itu pasti menumpuk kalau nggak dicicil. Mari kita akhiri pertemuan dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jaga kesehatan. Cukup sekian, jika ada tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup ya.